warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati kepada sahibul bait, kepada pengurus, kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, di waktu yang kita lebih membutuhkan usaha dan semangat yang lebih kuat untuk bisa hadir di majelis ilmu, karena biasanya waktu siang itu adalah waktu istirahat. Tetapi kita tetap berusaha untuk menempatkan diri kita di majelis yang amat sangat dicintai oleh Allah, yaitu majelis dzikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan semakin besar upaya yang kita lakukan menunjukkan kesungguhan kita, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan-jalan terbaik kepada kita semuanya. Amin. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang berjihad bersungguh-sungguh untuk menuju jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami itu. Maka oleh karena itulah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini tema yang diamanatkan kepada saya adalah terapi hati. Bagaimana kita menjaga hati kita, mengobati hati kita yang apabila hati kita itu mengalami sakit. Ada 3 bentuk hati yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya, waalaikumsalam, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ada qalbun yang mayyit. Ini adalah hati yang paling buruk, hati yang mati, hati yang tidak bisa menerima hidayah Allah tabaraka wa ta'ala, hati yang tidak mampu mendapatkan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, qalbun marid, hati yang marid. Marid itu sakit, hati yang lalai, hati yang masih bisa untuk diobati, karena ia mengalami sakit, tergantung berat ringannya sakit hati yang dia derita. Maka semakin berat, pengobatannya pun semakin keras. Maka semakin ringan, obatnya pun juga semakin mudah. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang menjadi tujuan kita semuanya dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, sampai Allah bersumpah paling banyak di dalam Al-Quran, di mana Allah tabaraka wa ta'ala ingin menyampaikan satu perkara, tapi Allah dahului sumpah dengan banyak sumpah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa idza banaha. Maka Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan banyak ayat-ayat, dengan ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai disebutkan 11 kali sumpah Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah untuk menyampaikan satu perkara. Apa itu?
qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kenapa? Karena jiwa yang suci, jiwa yang salim, qalbun yang salim, itulah hati yang selamat ketika kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta-harta kita, anak-anak kita, segala apa yang kita miliki tidak ada manfaatnya illa kecuali menghadap Allah tabaraka wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka kata para ulama, maka percuma kita ini beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya, dengan segala bentuk amalan-amalan yang seluas-luasnya, tetapi tidak mampu menciptakan atau menjadikan hati kita itu qalbun yang salim. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan juga di dalam hadisnya, berapa banyak orang yang beramal dengan amal-amal soleh, tapi ternyata amal solehnya menghantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena amal solehnya yang dia lakukan tidak mampu menjadikan jiwanya bersih, jiwanya salim, jiwanya suci. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Fawallahu alladzi la ilaha illa ghairu." Demi Allah yang jiwaku di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguh ada di antara kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang melakukan amalan ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai dirinya dengan surga itu tinggal sedepah. Artinya umurnya sebentar lagi diwafatkan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan alkitab di Lauhul Mahfuz, bahwa catatannya menunjukkan di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, tetapi di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bayangkan, sejak dia balik hingga mau meninggal, amalannya adalah amalan ahlul jannah, penduduk surga, sholat, puasa, zakat, haji, silaturahim, ziarah kubur, kemudian ziarah ke tempat teman-temannya, melakukan amalan-amalan soleh yang begitu banyak, tetapi ternyata usianya ditutup dengan amalan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau memberikan satu nasihat besar. Sesungguhnya ada manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam neraka lantaran amal soleh yang dia kerjakan, dan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga lantaran dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kenapa demikian? Kata beliau, maksudnya adalah ketika seseorang itu banyak beramal soleh tapi tidak mampu mensucikan jiwanya, dengan amal solehnya dia merasa bangga dengan itu, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia menyombongkan diri dengan setiap amal-amal soleh yang telah dia lakukan dan merendahkan orang lain. Dia tumbuh ujub, takabur, riya dalam dirinya, maka amal ibadah yang begitu banyak itu sia-sia. Ia tidak mampu menciptakan kesucian hatinya, sehingga amalan-amalan dia kerjakan yang membuat dia takabur, itulah yang akan menghantarkan dia ke dalam neraka. Tapi berapa banyak, kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, dosa dan mungkarat, tetapi dengan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada dia, dia pun bertaubat di akhir hidupnya. Belum sempat dia beramal soleh yang banyak, tapi dia betul-betul menyesali perbuatan dosa-dosanya. Dia betul-betul menyesal atas setiap perbuatan maksiat yang dia lakukan, meneteskan air mata setiap malam memohon kepada Allah ampunan, tapi waktu tidak diberikan panjang oleh Allah, dan dia pun meninggal dalam keadaan melakukan amal ahli surga. Dia meninggal dalam keadaan sholat, dia meninggal dalam keadaan zikir, fayadkhuluha, dan dia pun dimasukkan ke dalam jannah. Kenapa? Hati yang bersih. Maka jamaah dunia Allah, maka yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar kita ini betul-betul punya qalbun yang salim,
melihat sesama muslim yang barangkali belum sholat, yang barangkali belum mengeluarkan zakat, yang barangkali masih bermaksiat, yang barangkali masih berondolan misalkan, maka kita ajak mereka, kita merasa iba dengan mereka, kita sayangi mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya. Kalau dirinya tidak senang masuk neraka, maka ketika melihat saudara muslimnya berada di jurang tepi neraka, maka seharusnya kita merasa kasihan kepada mereka. Itulah menunjukkan qalbun yang salim, hati yang bersih. Bukan melihat orang mungkin belum sholat, belum mau ngaji, lihat penduduk neraka ini kan gitu. Kita merasa penduduk surga, ini berat. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana pentingnya menjaga hati kita agar kita tidak ujub, karena salah satu penyakit yang membahayakan dari orang-orang yang beramal soleh adalah penyakit ujub, merasa bangga dengan amal soleh yang dia kerjakan. Sehingga kata para ulama mengatakan, orang yang bangga dengan amal soleh yang dipuji oleh orang lain, ketika dia bangga dengan pujian atas amal soleh yang dia kerjakan, itu sudah menjadi bukti burhan, bukti bahwa dia tidak jujur dalam beribadah kepada Allah. Berapa banyak para sahabat ketika mereka dipuji amal soleh yang telah mereka lakukan, mereka betul-betul menangis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, merasa dirinya tidak seperti yang mereka sangkakan. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang dijuluki turjumanul Quran, orang yang sangat fasih dan faham Al-Quran, ketika dipuji keilmuan beliau, beliau menangis. Beliau menyampaikan, sungguh andaikan kalian tahu aibku, maka sungguh kalian mungkin tidak mau bermajlis di tempat majlisku ini. Sungguh kemuliaanku bukan karena kepandaian, bukan karena kesolehanku, bukan sama sekali, kata beliau. Tapi Allah masih menutupi aib-aibku sehingga kalian memuliakan aku. Ini Ibnu Abbas. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab yang mendapatkan kabar min ahlil jannah, penduduk surga, bahkan Rasulullah menyampaikan, ya Umar, aku diperlihatkan surga dan aku melihat istana hijau yang begitu besar dan megah. Dan aku tanya kepada malaikat, istana siapa ini? Maka dijawab, ini adalah istananya Umar. Umar dijamin masuk surga. Tapi Umar ibn Khattab ketika mendapatkan kabar bahwa Rasulullah memberitahu kepada Hudzaifah ibn Yaman bahwa ada 12 orang munafik yang ada di Madinah, maka Umar amat sangat mengkhawatirkan jika 12 nama yang disebutkan Rasulullah kepada Hudzaifah ibn Yaman ada namanya dari 12 nama itu. Beliau sangat mengkhawatirkan dirinya masuk golongan munafik, padahal beliau itu orang yang dijamin masuk surga. Sangat mengkhawatirkan. Itulah Umar bin Khattab. Ketika beliau menjelang wafat karena ditusuk Abu Lu'lu'ah, kemudian orang-orang banyak memuji kemuliaan, kesolehan, kedermawanan beliau. Beliau menangis, dan cukuplah bagiku atas apa yang aku usahakan, dan mudah-mudahan, artinya beliau berlepas diri dari semua pujian-pujian mereka. Ini karena beliau saking tawadhunya. Berapa banyak para ulama ketika mereka beramal soleh, mereka betul-betul berusaha untuk menyembunyikan amal-amal itu agar tidak muncul penyakit dari orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Ada seorang pedagang yang dia berpuasa Daud selama hidupnya 40 tahun, istrinya tidak tahu. Bayangkan, setiap hari dia diberikan bekal oleh istrinya untuk di pasar nanti makan pagi. Ketika hari itu puasa, dia sedekahkan ke tetangga pasarnya. Ketika di hari itu dia tidak berpuasa, dia makan. Selama 40 tahun istrinya tidak tahu kalau suaminya berpuasa Daud. Ada pula orang diceritakan, seorang ulama yang bersedekah setiap malam, tidak ada satupun orang yang tahu selama hidupnya dialah yang memberikan sedekah gantung kepada rumah-rumah orang-orang miskin. Diberikan di sana tanpa diketahui kecuali seorang pencuri yang kebetulan melihat dia di malam hari itu sedang memberikan sedekah, dan pencuri itu pun ketangkap oleh ulama tersebut dan diminta untuk bersumpah tidak menceritakan kepada siapapun selama beliau masih hidup. Karena khawatir kalau dia hidup lalu orang lain kemudian datang, ternyata jenengan tuh yang bersedekah tiap malam, masya Allah luar biasa jenengan tuh, lalu muncul kesombongan atas ketawaduan, itu kan mengerikan, ya tidak, hilang sia-sia. Maka itulah yang kemudian dikhawatirkan para ulama. Abdullah ibn Mubarak, mereka itu ketika berjihad
Abdullah itu senantiasa menutup wajahnya dengan niqab. Ya. Jadi kepiawaiannya, keahliannya dalam berperang itu tidak ingin diketahui siapa Abdullah bin Mubarak. Itu seperti itu. Baru dia ketahuan ketika ada orang yang memang sengaja, siapa orang ini kok berniqab, luar biasa ketangkasannya dalam berperang. Lalu ditarik niqabnya, ketahuan Abdullah bin Mubarak. Dan beliau marah karena beliau sudah berusaha menjaga hati. Tapi berapa banyak orang yang pamer dengan amal solehnya. Maka kata para ulama, silahkan ajak orang untuk beramal soleh, bagus. Tapi ingat, jaga hati kita. Kalau engkau ngajak orang untuk sholat tahajud, paling aman ajaklah di siang hari atau di pagi hari. Bukan di jam 3:30. Kalau engkau membangunkan dan mengajak orang jam 2:30, itu sama saja engkau sedang mengajak sekaligus memberitahu orang lain Anda sedang sholat tahajud. Betul atau tidak? Dan sulit menjaga hati kita. Karena setan selalu membisikkan di mana-mana. Maka oleh karena itulah, jamaah dunia akan Allah, inilah bagaimana kita berusaha menjaga hati kita. Setan itu senantiasa untuk menggoda manusia dari berbagai arah. Ya, jangan dikira Ustadz tidak ada godaan, lebih besar godaannya. Ya tidak. Tawari bojo meneh itu juga godaannya. Ya, bercanda ya. Maka jamaah dunia akan Allah. Artinya ujiannya lebih berat. Oleh karena itulah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka senantiasa bagaimana kita menjaga hati kita ini agar tidak tergoda, agar tidak terjerumus. Karena kita harus paham, innan nafsa la'ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Kalau kita diberikan kekayaan, lalu kita berusaha untuk menderma, setan akan menggoda kita untuk dimunculkan sifat kebanggaan atas dermawannya kita. Kalau kita orang kaya lalu kita bersikap zuhud, kita orang kaya bisa beli mobil Mercy, bisa beli Lamborghini, tapi kemana-mana kita pakai sepeda ondel misalkan. Lalu setan akan membisikkan kita bahwa engkaulah orang yang kaya tapi tawadu, sehingga kita bangga dengan ketawaduan kita. Itu mengerikan. Makanya setan selalu kemana-mana, itu menggoda di sisi arah manapun. Ketika engkau miskin, maka digoda oleh setan yang paling parah, miskin tapi berlagak kaya. Itu paling parah ya. Sudah miskin tapi berlagak kaya. Maka jamaah dunia akan Allah. Maka oleh karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita bagaimana menjaga hati kita. Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu nasihat yang disebutkan oleh satu riwayat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umur mushtabihat. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku ayarta'a fi. Ala fa inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Ketahuilah fil jasad, di dalam jasad itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Rasulullah tidak menyebutnya alaqah, segumpal darah. Makanya kalau menerjemahkan kolbun itu dengan hati yang secara fisik seperti yang kita pahami, hati ayam yang biasa dibuat sambal goreng, itu bukan itu. Karena hati ayam, hati kambing, hati sapi yang biasa dibuat sambal goreng itu adalah alaqah, segumpal darah yang boleh dimakan. Uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah, yaitu al-kabid wa tihal. Kabid itulah yang sering kita makan, yang kita buat sambal goreng hati, itu namanya al-kabid. Tapi Rasul menyebutnya mudghah, bukan alaqah, segumpal daging. Apa itu? Para ulama banyak yang mentafsirkannya adalah jantung, tapi ada sebagian menafsirkannya segumpal daging yang ada di dalam jantung. Letaknya di mana? Wallahu ta'ala a'lam. Nah, segumpal daging ini, kata Rasulullah, jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat jasadu kullu, jika dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qalbul hati, jantung hati kita itu laksana seorang raja. Kalau kita ya bahasa kita presiden. Kalau raja atau presiden itu baik, maka seluruh anggota anak buahnya, tentaranya akan baik. Tapi kalau rajanya itu buruk, maka seluruh anak buahnya pun juga akan buruk. Itulah hati. Ala wahyal qalb. Dan
kita bicarakan pada siang hari ini adalah bagaimana cara mengobati hati. Sekarang jadi pertanyaan sebelumnya adalah, tahukah kondisi hati kita masing-masing? Kan begitu. Jangan-jangan kita itu merasa hati kita tidak sakit, padahal sudah stadium 4, padahal sudah stadium 2 atau stadium 3, atau mungkin awal stadium 1 sakitnya. Maka oleh karena itulah, sebelum kita mencari bagaimana cara-cara mengobati penyakit hati itu, maka kita belajar dulu bagaimana cara mendeteksi hati kita itu sebetulnya sakit atau tidak, kan begitu. Dan seberapa parah hati kita itu mengalami sakit. Para ulama menegaskan bahwa ketika engkau memiliki qalbun, hati yang di dalam beribadah engkau itu futur itu malas, ya, ogah-ogah, maka yakinlah hatimu sedang bermasalah. Jika dalam engkau beribadah mungkin kamu kerjakan, tapi engkau tidak memperhatikan dan berharap apakah amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak mempedulikan, yang penting kerjakan, sholat kerjakan, selesai, sudah selesai. Kita nggak gagas diterima atau tidak. Kita nggak ada perasaan betul-betul berharap agar amal kita diterima, juga tidak. Kita pokoknya sholat yang penting akurat, dosa, selesai. Itu hati kita sedang bermasalah. Ketika kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dipanggil oleh manusia, kita lebih bersegera dipanggil oleh manusia daripada dipanggil oleh Allah selalu surah Adzan, maka itu menunjukkan hati kita sedang bermasalah. Ketika kita begitu bersemangat untuk nonton sepak bola, ya di Malang misalnya, atau di mana, jam 2 malam misalnya, kita begitu bersemangat, tidak ngantuk, tapi ketika kita itu sholat tahajud begitu berat, malas, itu berarti tanda hati kita sedang bermasalah. Ketika dengan dengar pengajian atau dengar nasihat, bahkan mohon maaf, ada seseorang itu kita berikan pengajian nasihat, ada anak muda itu seolah-olah dia betul-betul nggak butuh itu, seolah-olah pengajian itu apa terus, udah itu untuk wong wis umurin 50 tahun ke atas ya, terus mati itu baru pengajian, sehingga dia tidak begitu semangat dalam mengikuti pengajian. Lalu sedangkan dia lebih senang, lebih enjoy bergaul dengan teman-temannya, berhura-hura di sana sini, mendengarkan musik misalnya. Tapi mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran itu begitu tidak bersemangat, berarti ada masalah besar di dalam hati kita. Maka kata para ulama, kalau hati kita seperti itu, maka yakinlah hati kita sedang bermasalah. Maka perlu diobati, terutama ketika engkau mendengar ayat-ayat Al-Quran, apalagi berbicara tentang neraka, kita tidak gemetar hati kita, dan apalagi berbicara tentang surga, tidak ada harapan kita memohon kepada Allah untuk memohon kepada Allah surga, maka hati kita sedang bermasalah. Makanya salah satu ciri seorang mukmin, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujada wa buqiyah, mereka tersungkur sujud dan menangis, terutama tentang ayat-ayat berhubungan dengan neraka. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan dalam sholat al-khams, sholat 5 waktu itu imam hendaknya memperbanyak membacakan di ayatul mufassal, yaitu surah-surah di juz 30. Karena di juz 30 itu paling banyak membicarakan tentang neraka, azab, kuburan, kematian. Itu di juz 30. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, atau hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu semuanya adalah peringatan-peringatan. Tapi kalau kita tidak gemetar hati kita, berarti hati kita sedang punya masalah, punya masalah. Nah, oleh karena itulah, jamaah dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan bagaimana mengobati hati-hati kita, maka kita bahas dulu tentang apa yang menyebabkan rusaknya hati kita. Rusaknya hati kita. Para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya rusaknya qalbun kita itu disebabkan karena setiap perbuatan maksiat dan mungkarat yang kita lakukan, itulah yang merusak hati.
Dan maksiat, dosa itu seperti karat terhadap besi, kata para ulama. Sehingga dia mengikis sedikit demi sedikit, tidak terasa. Lama-lama besi itu hancur. Ya. Maka itulah karat, yaitu kemaksiatan dan dosa, mungkarat, yang amat sangat membahayakan. Nah, oleh karena itulah, kata para ulama, tetapi dari berbagai macam kemaksiatan, dosa-dosa itu, ada 4 yang paling utama dan 4 pokok yang merusak hati paling besar. Apa itu? Yang pertama, pandangan. Pandangan. Mata itu awal dari segala kemaksiatan terkadang. Baik pandangan terhadap sesuatu yang haram maupun pandangan dengan keharaman. Pandangan dengan keharaman. Pandangan melihat sesuatu yang haram berarti melihat hal yang tidak boleh dilihat. Pandangan dengan keharaman yaitu memandang sesuatu dengan rasa hasad dan dengki. Contohnya adalah pandangan yang menyebabkan penyakit ain. Pernah dengar penyakit ain? Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Itu betul-betul penyakit itu ada. Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan penyakit inilah yang paling banyak menyebabkan kematian dari kalangan manusia, yaitu penyakit ain. Karena disebabkan pandangan mata. Pandangan mata yang menyebabkan penyakit ain karena setan campur tangan di sana. Dan Allah memang mentakdirkan, mengizinkan terjadi. Sebab apa, kata para ulama? Agar manusia itu tidak suka pamer. Tidak suka pamer apapun yang dimiliki. Karena itu akan menimbulkan pandangan hasad atau pandangan kekaguman yang kadangkala tidak diikuti dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi penyakit ain itu muncul karena sebab 2 hal. Tapi sebab yang penyebab utamanya adalah pandangan kekaguman. Yang pandangan kekaguman itu tidak diikuti oleh 2 hal. Satu, ketika dia memandang kekaguman, dia tidak memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalkan lihat anak kecil, misalkan anak kita ada tetangga kita lihat, ganteng tenan anakmu mas, bojo tenan kuwi ndi bojo ayo anak iso ganteng koyo ngene misalkan ya. Burung enak aku lihat anak laki-laki sing ganteng ini. Dia puji tapi dia lupa memuji Allah. Itu bisa menyebabkan anak itu terkena penyakit ain. Tahu-tahu panas, habis itu meninggal 2 hari kemudian. Bisa, itu sangat mungkin. Rasulullah sampai mengatakan innal ainu haqqun, sesungguhnya ain itu benar adanya, sampai Rasul bersumpah. Maka pernah disebutkan dalam satu riwayat seorang sahabat Rasulullah yang mau diajak Rasulullah pergi melakukan safar, tiba-tiba dia sedang mandi di sebuah pemandian umum di sungai, di haud telaga. Lalu kemudian tiba-tiba ketika melepas bajunya, ada sahabat yang melihat tubuhnya mengatakan, sungguh belum pernah aku melihat lelaki yang punya kulit sehalus dan seputih ini. Bahkan perawan sekalipun kalah dengan kulitmu. Luar biasa kulitmu ini. Dia puji habis-habisan. Tahu-tahu habis itu lelaki itu kemudian terjatuh, dia gemetar, dia merasa sakit, panas, dan semakin berat sakit. Lalu kemudian menyampaikan, aku sampaikan kepada Rasulullah, aku tidak bisa ikut bersama beliau. Maka ketika disampaikan, Rasulullah mendatangi orang tersebut. Kenapa engkau sakit? Begini ya Rasulullah, tadi sibuk. Saya itu baru mau mandi, baru buka baju, tiba-tiba si fulan itu kemudian memujiku. Nah, kemudian tahu-tahu aku sakit. Maka Rasul mengatakan, kenapa di antara kalian ada orang yang membunuh saudaranya? Dengan kalian memuji tanpa memuji Allah. Maka kalau kita ingin puji seorang anak atau siapapun, atau barang apapun, pujilah Allah terlebih dahulu. Makanya kita tidak jarang melihat ada orang pamer burung kicaunya, misalkan ya. Pamerkan, ada yang nawar, luar biasa burung mas, apik tenan, tak tahu 10 tahun serai itu, pokoknya burung terapik saat dunia, sesuai mati. Itu bisa terjadi, karena penyakit ain itu tidak hanya terjadi pada manusia, pada benda sekalipun, kata Syekh Al-Utsaimin, itu bisa terjadi. Maka hindari pandangan kekaguman yang tidak memuji Allah. Maka kita harus puji dengan Allah. Misalkan kita lihat anak kecil, Masya Allah, itu namanya puji Allah. Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu fiik, ini bagian dari kita memuji Allah terlebih dahulu. Baru kita puji anak itu, silahkan, tidak ada masalah. Saya pernah diminta untuk menguburkan salah satu keponakan dari salah satu yang kita kenal, dari sahabat kita. Dia cerita, Ustaz, saya punya ponakan pada 2 hari yang lalu sehat-sehat saja Ustaz.
Tiba-tiba ibunya, yaitu kakak saya itu, ngundang teman-temannya ke rumah. Lalu datanglah mereka ke rumah teman-temannya perempuan. Lalu kemudian ketika datang itu lihat ponakan saya, wah mereka lucu tenan, anakmu ini dipuji habis-habisan macam-macam. Kemudian habis itu mereka pulang. Setelah mereka pulang, sorenya sakit panas. Malamnya tambah gemetar, anaknya itu nangis terus. Kemudian dibawa ke rumah sakit dikasih obat, kemudian dibawa pulang, sampai ke rumah meninggal. Apakah karena penyakit ain, Ustadz? Ya, saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas bisa jadi seperti itu. Ya, maka hati-hati dengan pujian orang. Salah satu cara menyembuhkannya, kata Rasulullah, yaitu orang yang memujinya tadi disuruh mandi atau berwudu, bekas dan sisa air wudunya disiramkan kepada orang yang dipujinya. Itu salah satu pengobatan yang paling cepat, ya, di samping dengan diruqyah. Nah, maka ini tentang pandangan. Ya, maka dengan adanya Allah mengizinkan terjadinya penyakit ain itu karena supaya manusia tidak suka pamer. Ya, itu yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang kedua, pandangan yang disertai dengan kekaguman, tetapi disertai dengan hasad. Hasad itu iri, ya, dengki, ya, kedengkian. Misalkan ganteng tenan ya, kalau aku rasa kaya ngono kan, misalkan ya. Ya. Kalau jelek nggak mungkin dikagumi, ya. Elek tenan rupanya kak aku rasa kok elek kaya ngono kan nggak mungkin ya. Makanya wajahnya jelek itu malah aman. Makanya biasanya wajahnya jelek-jelek itu malah umurnya panjang-panjang, mungkin loh itu. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah. Artinya ya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjalankan sesuai dengan sunatullahnya. Allah berkehendak penyakit ain itu terjadi supaya manusia tidak. Tapi dunia masa sekarang kan orang suka pamer, ya tidak. Beli tas baru pamerkan, beli apa pamerkan, apa pamerkan, ya, macam-macam. Itulah yang kemudian menyebabkan banyaknya pandangan kedengkian terhadap orang yang tidak memiliki sesuatu tersebut. Sehingga Allah mengizinkan terjadinya penyakit ain. Ya. Kemudian tadi sudah pandangan. Kedua, apa yang menyebabkan dan paling banyak merusak hati, termasuk pandangan yang menyebabkan hatinya tidak qanaah. Ya. Sudah punya mobil, lihat mobil mewah, saya kok nggak punya mobil, saya harus punya mobil itu. Seolah-olah dia nggak puas dengan mobil yang dia miliki. Mau tambah kaya silahkan, tapi qanaah dulu, terima dan syukuri apa yang Allah berikan. Kadang-kadang kita itu selalu meminta yang tidak dimiliki, tetapi tidak bersyukur dengan yang setelah dimiliki. Makanya kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, betul atau tidak? Ya. Ini pepatah orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, yang kedua, paling banyak yang merusak hati seseorang itu adalah makanan yang haram, makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram itu segala sesuatu yang paling banyak merusak hati. Meskipun kita berusaha keras menjaga hati kita, meskipun kita mohon kepada Allah, meskipun kita berusaha meninggalkan maksiat, tapi ternyata makanan dan minuman kita terdapat yang haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya, maka hati itu akan sangat mudah rusak. Makanya kenapa orang itu ketika sholat tidak bisa khusyuk, ketika sholat ingatnya kemana-mana, ketika dia melakukan puasa tidak terasa nikmat, ketika dia bersedekah tidak begitu semangat, ketika dia melaksanakan sholat tahajud begitu berat, mungkin karena hatinya rusak, karena lantaran makanan dan minuman yang dia makan selama ini banyak didapatkan dengan cara yang haram atau zatnya haram. Macam-macam. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, anak zaman sekarang itu kadang-kadang tidak mempedulikan makanan itu halal atau haram. Yang penting enak, viral, makan itu makanan. Ya atau tidak? Buh namanya gendruwo, kuntilanak, iblis, neraka jahanam, pocong, gantung diri tetap disantap itu makanan. Itu menunjukkan akhlaknya buruk. Ya, betul. Karena dalam Islam itu tidak boleh mencela makanan, tidak boleh. Makanan mie baik-baik dinamakan iblis, itu kan kurang ajar. Ya atau tidak? Itu mie itu, tapi dinamakan iblis, dinamakan setan, dinamakan gendruwo. Tapi orang begitu suka menyantap makanan itu. Itu mengerikan. Maksudnya dia tidak tahu ada. Berarti dia mendukung makanan itu dicela. Padahal tidak boleh mencela makanan.
Makanya kenapa MUI tidak mau memberikan label halal? Karena nama-namanya saja tidak halal. Ya. Namanya saja bermasalah. Ya. Maka tidak, tapi viral ya, tidak. Antri di mana-mana. Dan maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menyedihkan. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita ini berusaha menjaga hati kita dari hal-hal yang merusak hati, yaitu dari makanan, dari minuman. Bahkan makanan dan minuman itu berdampak dengan amal ibadah. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Allah gabungkan antara makan yang thayyib dengan ibadah, amal soleh. Kenapa? Ini sangat pautnya sangat kuat. Kulu minat thayyibat, makanlah yang thayyib. Thayyib itu disebut thayyib itu pasti halal dan barokah. Halal dan baik, halal dan barokah. Barokah itu membawa banyak kebaikan. Halal dan barokah. Wa'malu sholihan, maka engkau akan bisa beramal soleh yang banyak. Maka bagaimana mungkin kalau yang makan itu tidak barokah, tidak baik, jenenge gendruwo ya tidak dimakan. Lah maka itu akan berdampak pada amal soleh yang dia kerjakan. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan hati kita itu rusak? Kata para ulama, yaitu lisan. Tidak mampu menjaga lisan. Lisan ini memang tidak bertulang, tapi lebih tajam dari sebuah pedang, ya atau tidak? Kadang dengan kata-kata itu lebih menyayat hati daripada pisau yang ditajamkan dengan setajam-tajam. Kenapa? Karena mulut ini berat memang. Kadang berkata yang menyakitkan hati orang. Atau dengan mulut ini kemudian suka mengumbar aib orang. Makanya kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala, kebanyakan manusia itu kalau melihat saudaranya, temannya atau orang lain itu bermaksiat, dia suka menceritakan pada orang lain. Misalkan si fulan, di tempat saya dia itu orang soleh, di tempat saya dia orang baik, tapi ternyata di Jakarta masuk Alexis misalkan. Apa yang dilakukan? Seorang muslim, tahu Alexis Bang? Sanchez apa itu Sanchez? Keramat Tunggal ya. Kalau kelasnya Alexis enggak ya Keramat Tunggal ya. Atau Gang Doli. Pasar Kembang ya. Ya paling murahan ya mungkin yang kemukus ya. Pangeran Samudra. Nah, ketika kita melihat orang tersebut bermaksiat misalkan, nah kita itu sulit menjaga lisan kita kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kita lalu paling tidak minimal kadang-kadang diceritakan sama istrinya itu tidak kita kandang. Ternyata kayak itu seperti fulan itu seperti apa iya mas? Iya. Lalu istrinya ketika belanja ceritakan sama teman-teman tetangga belanja. Lalu tetangga belanja ceritakan kemana, akhirnya menyebar kemana-mana. Pada itu bisa mengurangi amal soleh yang dia kerjakan. Kenapa? Karena amal soleh yang dia kerjakan bisa jadi diambil oleh orang-orang dia buka aibnya di mana-mana. Maka kata para ulama, kalau engkau melihat orang lain bermaksiat atau engkau mendapatkan kabar orang aib seseorang, maka lakukanlah dua hal. Hanya dua hal ini yang boleh engkau lakukan. Apa itu? Satu, datangi orangnya. Misalkan kita lihat, kita pas lewat mau ke Solo Balapan misalnya, tahu-tahu penuh, kita lewat belakang. Kok enggak tetangga kita masuk di belakang RR misalnya, kita tahan, mas dosa mas kan ya. Lalu kita nasihati dia, berdua nasihatnya, bukan di depan. Kita nasihati dia berdua, diajak ngopi misalkan, mas dosa mas begini nggak boleh bikin, mas kita nasihati. Itu yang bisa kita lakukan. Dan jaga rahasia aibnya dia, jangan sampai ceritakan pada siapapun meskipun pada istri kita. Tetap tidak boleh. Itu namanya seorang mukmin. Seorang mukmin kata Imam Fudail bin Iyad itu menutupi aib saudaranya dan menasihati. Tapi orang fajir itu mempermalukan saudaranya dengan menasihati di depan umum, ya atau tidak? Dan mempermalukannya, itulah seorang fajir. Orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Nah oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kita lakukan. Kita nasihati dia berdua saja. Nasihati dengan cara yang lemah lembut.
Wong Fir'aun Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, mereka berdua alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Tapi apa pesan Allah? Faqula laha qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkatalah, nasihatilah Fir'aun itu dengan qawlan layyinan, lemah lembut. Bayangkan Fir'aun, ya tidak? Itu kita diperintahkan untuk menasihati lemah lembut Nabi Musa alaihi salam agar dia ingat kepada Allah dan juga kembali dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan mungkin beriman kalau dia hidup, kecuali sakaratul maut dia baru mau beriman. Tapi Allah tetap menugaskan Musa dan Harun alaihi wassalam sebagai bentuk upaya yang semua itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini tentang bagaimana kita menasihati dia. Atau yang kedua, sikap yang bisa kita lakukan adalah diam, tutupi, jangan ceritakan, dan doakan dia supaya Allah memberikan hidayah. Selesai. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi rata-rata orang itu senang kalau menceritakan aib orang lain. Akan dan Ustaz kayak tiba geleman toh kayak kan misalkan ya macam-macam. Ini yang terjadi. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka bagaimana kita berusaha keras untuk menjaga diri kita. Karena kita ini sedang berusaha mencari keselamatan diri kita masing-masing, betul atau tidak? Kita itu sedang menyusun istana kita, mau di surga atau kita masuk neraka. Itu yang terjadi. Maka umur yang singkat ini baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, bagaimana kita berusaha. Kalau dunia ini menjadi tujuannya, maka Allah mungkin tidak adil. Karena ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng, ada yang kaya, ada yang miskin, betul atau tidak? Iya. Tapi Allah itu maha adil. Semua telah diberikan ujiannya masing-masing. Kaya itu ujian, miskin juga ujian, ganteng itu ujian, jelek itu juga ujian. Betul. Jangan dikira ganteng itu punya kelebihan daripada yang tidak ganteng. Tidak, itu ujian. Berapa banyak orang yang ganteng malah menyombongkan dengan kegantengannya, ya tidak? Bukankah Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Terhalang masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau kita buka jendela ada cahaya, lalu ruangan kita itu gelap, lalu cahaya itu akan memperlihatkan bagaimana ada benda-benda kecil yang berterbang. Itulah dzarrah. Lebih kecil dari biji sawi. Kalau ulama kita kan terjemahkan biji sawi. Tapi para ahli tafsir mentafsirkannya dzarrah itu turab, debu yang berterbangan. Saking kecilnya. Itu bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Makanya ketika orang sakaratul maut, setan itu menggodanya luar biasa. Mereka tidak henti-hentinya. Bahkan di saat sakaratul maut itulah mereka berusaha berjuang paling keras agar menyesatkan manusia. Salah satunya kalau dia tidak bisa dimurtadkan, tidak bisa disesatkan, maka paling tidak dia diberikan kesombongan atas amal soleh yang dia kerjakan. Mungkin di saat dia sakit, dia bawa tasbih atau dia sedang berzikir, lalu teman-temannya menjenguk melihat dia sedang berzikir, lalu muncul kebanggaan dalam dirinya. Ya tidak, ini membahayakan. Makanya itu yang mungkin yang bisa menghalangi atau mempersulit dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jamaah dimuliakan Allah, itulah pentingnya bagaimana qalbu. Sampai Allah bersumpah 11 kali dalam Al-Quran, dalam satu surah baru menyampaikan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Mungkin ada orang ibadahnya biasa-biasa, tapi begitu tulus hatinya dalam beribadah. Tetapi dia begitu tidak menaruh kebencian, betul-betul menjaga hatinya, tidak suka membuka aib orang lain. Dia menjaga hatinya bagaimana melihat orang lain yang belum baik, dia berusaha untuk menjadikan dia baik. Mungkin dia bukan orang terkenal, tapi mungkin dia juga bukan orang yang masyhur, orang yang dikenal oleh banyak orang. Tapi ternyata amal solehnya menjadikan dia mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah Rasulullah memuji seorang perempuan yang melakukan amal yang mungkin dianggap remeh oleh sahabat yang lain, yaitu membersihkan masjid setiap hari tanpa disuruh, dan dia lakukan dengan kerelaan, dengan mengharap keridhaan Allah. Ternyata itu yang kemudian Allah dan Rasulnya memuji amal solehnya. Mungkin ada orang yang bersedekah banyak tapi dia ujub dengan itu. Bahkan ini masjid alhamdulillah ini yang bangun saya. Misalkan kadang-kadang seperti itu, kemudian dibangun, ya alhamdulillah, lalu bangga senang.
itu membahayakan ya, amal soleh kita. Maka jamaah dimuliakan Allah, silahkan menyampaikan kenikmatan yang kita miliki, ya tidak apa-apa. Mengajak orang, alhamdulillah mas saya sudah bangun masjid satu, gimana dengan jenengan, kapan bangun masjid kayak saya? Mengajak orang, niatnya mengajak itu tidak ada masalah. Tapi apakah dia mampu menjaga hatinya, itu yang harus dia tanya kepada dirinya sendiri. Karena dia yang paling tahu kemampuan hatinya untuk tidak muncul ujub rasa bangga atas amal soleh yang dia kerjakan. Nah, maka itu hal yang merusak hati, yaitu lisan. Dan yang terakhir yaitu pendengaran. Ya, pendengaran. 4 hal yang paling merusak hati manusia, yaitu pendengaran. Mendengarkan hal-hal yang haram, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, atau mendengarkan riba, namimah dan lain sebagainya, itu juga akan merusak hati kita. Makanya para ulama kita itu sudah mengeluarkan fatwa, baik di Majelis Tajdid Muhammadiyah MUI maupun di Lajnah Bahsul Masail NU, sudah mengeluarkan fatwa bahwa menonton gosip, infotainment, selebritis di televisi itu hukumnya haram. Betul, bukan saya yang mengeluarkan fatwa. Silahkan mungkin baca di Lajnah Bahsul Masail atau mungkin fatwa-fatwa para ulama, itu menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu banyak merusak hati. Karena yang mendengarkan dengan yang menggosipi hukumnya sama. Lah, maka 4 hal ini yang merusak hati. Nah, sekarang bagaimana mengobati hati? Poin-poinnya saja ya. Semua jam berapa kita? Jam 2. Masih 10 menit ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, bagaimana cara menjaga hati kita? Pertama, kita berusaha untuk menghentikan segala bentuk kemaksiatan. Berusaha keras untuk menghentikan segala kemaksiatan kita yang kita lakukan selama ini, semampu yang kita bisa. Kalau kita sering bermaksiat ketika sendirian, maka jangan sampai kita sendirian, ya tidak. Maka yang jomblo-jomblo segera menikah. Amin. Nah, maka lakukan, usahakan tinggalkan segala kemaksiatan. Karena itu cara menjaga hati. Karena setiap kemaksiatan itu akan merusak hati kita. Maka kita tinggalkan. Dan memperbanyak hadir di majelis ilmu. Itu cara menjaga hati. Memperbanyak hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu inilah kita akan sering mendapatkan nasihat. Ya, nasihat. Maka ibarat sebuah HP itu kan butuh di charger, ya tidak? Ya, butuh di recharge. Maka hati pun sama. Kalau kita cara mendengarkan nasihat ceramah, ya maka hati kita bisa jadi akan rusak. Ya. Yang kedua, bermujahadah atas segala bentuk amal soleh. Kita bersungguh-sungguh berusaha keras untuk mencari jalan yang diridhai oleh Allah. Beramal soleh semampu yang kita lakukan dengan kualitas yang terbaik. Kita bermujahadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walladzina jahadu lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah tabaraka wa taala akan berikan hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Aku akan tunjukkan, kata Allah, di mana jalan-jalan yang kami ridhoi. Maka kita berusaha mencari jalan, bersungguh-sungguh datang ke majelis ilmu, beramal soleh, supaya kita ini tahu di mana jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena berzikir kepada Allah itu salah satu cara mengobati hati kita yang rusak. Dan zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau Utsman ibnu Affan sehari bisa menghatamkan 1 kali, kita berapa hari menghatamkan? Pas Ramadan, ya, 1 kali Ramadan. Ya. Maka ya alhamdulillah. Pokoknya kita berusaha bagaimana sering berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Karena zikir itu salah satu, membaca Al-Quran itu salah satu obat di dalam mengobati hati kita yang rusak.
Karena Al-Quran itu syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Ya. Maka berzikir, memperbanyak zikir. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, seorang ulama di Madinah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang kalau merasa berat dalam beribadah, maka cara meringankannya adalah banyak berzikir kepada Allah. Kalau mungkin zikir Al-Quran, baca Quran mungkin masih berat, maka paling tidak zikir yang ringan. Kalimatani khafifatani kata Rasulullah. Contohnya subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau memperbanyak istighfar. Itu bagian dari zikir, dan itu akan mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Kemudian apa lagi? Cara mengobati hati. Apa? Tadi yang pertama apa? Meninggalkan segala kemaksiatan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mencari jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat apa? Apa kira-kira? Cara mengobati hati. Tidur. Daripada kita tuh. Ya, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Mirip. Mirip ya. Banyak mengingat kematian. Lah iya mirip. Banyak mengingat kematian. Kemudian hindarkan hal-hal yang bersifat mubah tetapi bisa merusak hati. Hal-hal yang bersifat mubah tapi bisa merusak hati. Mubah itu boleh, tapi kalau kebanyakan berlebihan tidak baik, karena bisa merusak hati. Rasulullah mengingatkan bahwa banyak tertawa. Tertawa itu boleh, artinya ya senyum, bahagia, tertawa itu boleh-boleh saja asalkan dengan adab yang baik. Tetapi jangan kebanyakan, ya tidak, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati, kata para ulama. Mungkin ini dulu ya, bisa kita sampaikan sehingga kita bisa amalkan yang sedikit itu, beberapa hal yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita hati-hati yang penuh dengan keimanan, hati-hati yang penuh dengan kesuburan. Karena hati itu kata para ulama ibarat ladang. Ladang yang akan kita tanami dengan apa? Ketakwaan, itu hati. Jadi ladangnya itulah hati. Kita tanami benalu akan tumbuh benalu. Kita tanami pohon beracun maka akan tumbuh pohon beracun. Dan cara menumbuhkan berbagai tanaman-tanaman hati yang baik, maka yang paling utama, pertama orang nanam itu diapakan dulu? Dibajak dulu, dibersihkan dulu dari tanaman-tanaman yang tidak benar, dari tanaman-tanaman yang tidak diinginkan. Maka itulah hati. Maka cara membersihkan hati itu dengan cara apa? Al-istighfar wa taubah. Dengan istighfar dan taubah, itu cara mencucikan hati. Kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibersihkan dulu hati kita dengan istighfar dan taubat. Taharah al-batinah kata para ulama. Nah, setelah dibersihkan baru ditanam pohon-pohon ketakwaan, pohon-pohon kebaikan. Setelah ditanam apa dibiarkan? Ya tidak, dijaga. Karena kadang-kadang akan muncul pohon-pohon yang akan mengganggu, ya tidak. Kalau tidak dijaga, tidak disiram, karena iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketakwaan, ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka terutama bagaimana cara menjaga hati adalah memperbanyak amal-amal sunnah. Itu cara menjaga hati. Sehingga ketika hati kita futur, yang hilang amalan sunnahnya. Paham? Misalkan ya, kita itu biasanya kita jaga sholat 5 waktu, kita jaga tepat waktu, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah kita kerjakan semuanya. Sholat tahajud kita kerjakan. Ketika kita malas, itu biasanya yang hilang cuman sholat sunnahnya saja. Tapi kalau amalannya wajib saja yang dikerjakan, itu pun tanpa ada khusyukan, maka ketika malas, amal wajibnya yang hilang. Tolong tidak? Ya.
Maka memperbanyak sholat nawafil atau amalan-amalan tatawu, amalan-amalan sunnah itu merupakan upaya menjaga hati kita. Sampai Rasulullah itu agar kita tidak meninggalkan amalan sunnah seperti sholat, itu sampai Rasulullah mengizinkan kita sholat sunnah dengan duduk, itu dibolehkan. Meskipun kita tidak sakit, meskipun kita mampu berdiri, tapi dibolehkan kita duduk. Misalkan saya habis sholat maghrib, misalkan, mau sholat sunnah, wah kok boyo atau males, misal atau aduh pegel males lah, daripada ditinggal lebih baik duduk sholat, sholat sunnah, meskipun nanti pahalanya separuh menurut pendapat banyak ulama, tapi kan lumayan ya tidak, daripada meninggalkan sama sekali. Itu tentang bagaimana menjaga hati dengan amalan-amalan sunnah. Ada pertanyaan barangkali? Jam 2 kurang 2 menit. Jam saya tadi. Mohon silakan. Menanyakan tentang yang dijelaskan semuanya tadi, masalah berapa penyebab penyakit hati atau hati yang kurang salim, hati yang sakit atau hati yang rusak. Terus kan tadi pendengaran. Bagaimana tentang mendengarkan musik atau nyanyian? Kalau musik kan kena beberapa memang haram gitu tuh. Cuman kalau yang nyanyian itu kan zaman dulu kan juga ada yang ketika perang ada syairan sunat malah sebagai penyemangat. Itu maksud saya lagu syairan yang seperti apa yang dibolehkan atau nyanyian apa yang tidak dibolehkan yang masuk ke arah subhat sehingga menjadikan dosa dan menjadikan sakit hati atau hati tidak sakit. Ya. Terima kasih. Pertama berkaitan dengan nyanyian. Nyanyian itu ada nyanyian yang dengan alat musik dan ada nyanyian yang tanpa alat musik, artinya tanpa instrumen. Akapela. Nah, bagaimana dengan hukumnya? Para ulama menegaskan bahwa menyanyi tanpa alat musik maka hukumnya mubah selama tidak mengandung unsur keharaman seperti kesyirikan atau yang melalaikan, artinya banyak membuat syair-syair hanya untuk sesuatu yang tidak ada faedah, itu juga tidak dibenarkan. Tapi syair-syair yang menggugah, misalkan memberikan semangat seperti dalam perang, atau syair-syair yang mengingatkan kita akan akhirat, kan banyak syair-syair. Imam Syafi'i juga punya syair dan lain sebagainya, maka artinya itu dibolehkan. Nah sekarang bagaimana dengan musik-musik yang menggunakan alat musik, gitar, piano dan lain sebagainya? Bagaimana hukumnya dalam pandangan para ulama? Memang kalau kita lihat merujuk pada ulama salafun salih, para ulama terdahulu, 4 imam madhab sejauh yang saya tahu mengharamkan musik. 4 imam madhab, baik Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik bin Anas rahimahumullah ta'ala, itu mengharamkan. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau hadir di majelis pengantin itu ada musiknya, beliau pulang. Itu sampai seperti itu Imam Syafi'i. Nah, ulama yang membolehkan musik, bahkan mendoifkan hadis-hadis larangan musik, itu adalah Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang ulama dari Andalusia, imam besar yang hidup di tahun 400-an Hijriah kalau tidak salah. Itu Imam Ibnu Hazm. Beliau membolehkan musik selama tidak ada unsur yang mengharamkan, selama tidak melalaikan dari akhirat. Itu Imam Ibnu Hazm yang kemudian dinukil pendapatnya oleh ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Abu Zahra, Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Tetapi banyak ulama yang merujuk kepada 4 imam madhab. Kalau kita lihat
jatuhnya Andalusia, tahu Andalusia ya, Spanyol, Turki, itu karena kata para ulama jatuhnya mereka kekuasaan kekuasaan kekhalifahan itu jatuhnya karena mereka sudah disibukkan dengan musik-musik. Betul, lihat sejarah, dalam sejarah itu mereka sudah, coba lihat misalkan Azerbaijan, kemudian jazznya Turki, biduan wanita joget-joget musik itu sudah hal yang kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka diterbelakangkan. Yang dulu maju besar, Allah berikan kekuasaan kepada mereka, lalu Allah hancurkan karena mereka sudah lebih suka dengan musik daripada Al-Quranul Karim. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, perkara masalah, memang ada alat-alat musik yang memang sunnah seperti rebana. Itu pun ditabuh di waktu-waktu yang memang dianjurkan, seperti pernikahan, ya. Ya, pokoknya di acara-acara syukuran, pernikahan, walimatul urs. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Memang kalau ulama zaman sekarang memang terjadi perselisihan, tapi saya lebih condong untuk menghindari segala bentuk musik-musik. Ya. Saya pribadi, ya, saya lebih condong kepada pendapat 4 imam mazhab, dan itu lebih menenangkan. Memang kadang-kadang lepas dari musik itu ya berat. Biasanya manduk-manduk ini kan joget-joget, tahu-tahu enggak ada musik sama sekali. Ya. Kadang berat, karena sudah kebiasaan. Kadang kita nggak sadar, duduk manis tongkrongan, mendengarkan lagu misalkan, hatiku hanya untukmu, misalkan ya. Terus membayangkan kemana-mana pacarnya, luar biasa. 2 jam, 3 jam, nggak terasa tiap hari, terbuang sia-sia waktunya. Iya atau tidak? Iya. Maka ya itulah manusia. Ya semua punya pilihan masing-masing, ya, dan punya konsekuensi masing-masing. Orang baru sadar ketika dia sudah tidak ada. Betul. Ketika tahu-tahu dia sadar ternyata nyawanya sudah diangkat 2 malaikat. Ya. Lalu kemudian dia bersyukur, ternyata saya sudah mati. Dia melihat jasadnya, baru dia menyesal. Kenapa umurnya dia buat main-main. Ya. Maka kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma a'lam la tuhittum qalilan wa la bakaitum katsira." Andaikan kalian itu tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, sungguh kalian akan lebih banyak nangis daripada tertawa. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana mereka berusaha keras mengisi waktu-waktu mereka untuk betul-betul bermanfaat. Kita itu kadang-kadang duduk manis, bangun tidur itu sudah yang dibuka sudah TikTok, ya tidak? Instagram, snack, buka lihat video orang, ada yang joget-joget, ada yang pamer ini pamer itu, mau buka tahu-tahu jam 10 ya aku kudu nyambut gawe, udah nyambut gawe keluar. Sampai di jalan-jalan masih buka ya tidak? Dia nggak terasa berjam-jam waktunya untuk melihat. Kadang-kadang yang dilihat juga populer ya, pupu di layar ya, atau apa. Pokoknya macam-macam. Perhatikan tadi. Hari yang diisi adalah dosa-dosa dan maksiat tanpa dia sadar. Berarti. Hanya ahli ya. Ada yang bertanya lain? Monggo silakan. Iya. Iya. Baru saja ada saudara yang buruk ya. Itu penyebabnya adalah makan di tempat yang dia terkena sihir karena sering makan di tempat yang viral, karena tempat makanannya itu supaya laris dikasih sihir. Nah, apakah memang ya benar itu, maksudnya apakah yang memang nyata seperti itu? Kemudian yang kedua, apakah ada doanya supaya kita ketika kita makan di tempat makan itu kita terhindar dari orang yang jualan itu, misalkan juga mereka yang memakai sihir di pengaruh atau. Iya, terima kasih. Pertama, kita harus memahami bahwa sihir itu benar adanya. Sihir itu ada, bukan omong kosongnya, tidak. Sihir itu ada. Memang ilmu itu ada, tapi dari setan, kan begitu. Dan Allah murka atas ilmu tersebut.
Karena ilmu itu yang mengajarkan iblis dan para tentaranya. Makanya dikisahkan dalam Al-Quran ada tukang-tukang sihir Fir'aun kan gitu, yang mengubah tali-tali itu menjadi ular-ular. Itu sihir. Dan itu ada. Tapi Musa juga mengeluarkan tongkat yang berubah menjadi ular. Tapi bukan sihir, tapi secara dohir itu sangat sama, ya atau tidak? Yang satu tongkat jadi ular, yang satu tali jadi ular. Tapi ilmu itu berbeda. Yang satu mukjizat, yang satu adalah sihir. Dan tukang sihir tahu itu. Bahwa ternyata Musa ini bukan ilmu sihir ini. Karena beda. Makanya tukang sihir Fir'aun kenapa beriman? Karena dia melihat apa yang dilakukan Musa itu bukan sihir. Dia tahu ilmu sihir itu kalau seperti nanti begini-begini, tahu. Ini tidak. Tongkatnya Musa itu memakan sihir-sihir mereka. Ini bukan sihir, jelas ini ilmu dari Sang Pencipta. Maka mereka pun beriman. Mereka beriman kepada Allah meskipun harus dipotong tangan dan kaki mereka. Kan disalib oleh Fir'aun, dipotong tangan dan kakinya dan mereka tetap beriman sampai meninggal. Nah, itu sih. Nah, maka saya pernah ngobrol dengan seseorang yang dia itu menceritakan bahwa tidak sedikit yang orang berjualan itu menggunakan sihir-sihir, entah penglaris, entah macam-macam, yang kadang-kadang sihirnya itu caranya aneh-aneh. Mohon maaf, ada yang minum masakan, kalau misalkan bakso itu ya kuahnya dicampur dengan, mohon maaf, kadang-kadang bulu yang dari manusia di satu tempat, naudzubillah. Berat, ada yang campur macam-macam. Ya pokoknya itulah setan, cara setan. Ada yang berkolaborasi dengan jin, setan dari bangsa jin dengan begini-begini. Dan maka hati-hati di dalam membeli makanan, karena ya begitulah dunia saat ini. Saya itu ada di grup, saya pernah memprotes dan saya keluar. Waktu itu saya dimasukkan di grup pedagang muslim atau apa saya lupa, pokoknya ada grup lah ya. Ternyata di situ ada yang jual penglaris, susu, macam-macam. Ini kok pedagang kok di grup muslim ada seperti ini. Saya sudah ingatkan, tapi nggak diindahkan. Bahkan saya sudah menyampaikan kepada panitia yang bikin grup itu, kalau ini dilanjutkan jangan ikut menanggung dosanya, karena jangan yang buka grup ini dan membiarkan dia berjualan bentuk-bentuk kesyirikan. Saya sudah ingatkan dan saya langsung keluar, sudah selesai. Maka hati-hati, terutama yang viral aneh-aneh. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Yang pertama, berhati-hati di dalam membeli makanan dengan kita tahu bagaimana kondisi keadaan si penjual. Oh, ini yang menjual muslim, yang mudah-mudahan lebih aman. Kalau yang penjual non muslim, namanya juga nama-nama setan, ya tidak. Itu sangat dekat dengan hal yang seperti itu. Saya khawatir. Ya Allah, apalagi yang terkontaminasi adalah anak-anak muda yang mungkin jarang pengajian, sholatnya ada ala kadarnya, ya tidak. Makan halal haram nggak kena, sudah sangat mudah untuk terkena sihir. Maka bagaimana cara kita terhindar dari sihir? Itu melihat dari kita berhati-hati dalam membeli. Yang kedua, kita banyak memohon perlindungan kepada Allah, terutama sering membaca surat Mu'awwidzat. Mu'awwidzat itu kalau bahasa orang Jawa trikul. Yang kedua ayat kursi, dan yang ketiga ketika kita makan maka jangan lupa membaca bismillah. Terutama ya kalau mau ingin lebih lengkap, berdoa memohon kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'an fil ardi wala fis sama. Itu kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari sihir-sihir yang aneh-aneh. Karena ada beberapa orang mencurigai dugaan. Ini rasanya nggak enak, ini laris manis kan gitu. Rasanya biasa-biasa, kalah dengan yang larisnya luar biasa. Kadang-kadang ya, tapi kita juga tidak boleh suudzon dalam konteks. Tapi curiga itu memang sangat tipis dengan suudzonnya, tetapi mengkhawatirkan ya, agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang kita jatuh pada perkara-perkara yang haram. Karena saya juga baru ingin meruqyah seseorang ya, yang orang ini tergandrungi dengan hal-hal yang aneh-aneh, dan saya coba perhatikan orang itu sikapnya juga ada sisi keanehan ya. Maka
maka saya ingin ruya orang tersebut ya. Salah satu dia itu pokoknya mencari hal yang viral, paham? Jadi kok bahkan sampai misalkan diajak pergi mana, saya mau pergi tempat ini, kenapa? Itu viral. Ya. Memangnya ada apa dengan viral ya atau tidak? Ya. Jadi orang itu kadang-kadang mohon maaf ya, orang sampai diperbudak dengan viral, ya. Atau diperbudak dengan viral. Bahkan kadang-kadang orang itu diperbudak dengan mode pengakuan. Sampai mohon maaf ya, kadang-kadang ada perempuan-perempuan atau laki-laki yang pakai celana pensil, tahu celana pensil ya, yang jean itu celana jean atau celana Levi's itu yang ketat, keras, itu kalau dibuat duduk enak enggak? Sakit itu betul. Saya pernah mencoba dulu waktu sekolah ya, punya saudara itu tak coba itu enak. Makainya saja berat, kesulitan. Saya minta iki carane make. Oh, carane make langsung nganggo plastik sih. Jadi pakaknya itu dibungkus plastik dulu. Baru dimasukkan, jadi tarik itu bisa lunyung. Kalau dikasih oli kan nanti celananya kena oli kan gitu. Itu dikasih plastik sampai seberat itu. Nyaman nggak dipakai, tak coba, ora nyaman blas gitu. Sakit nggak enak. Kenapa mereka mau bersusah payah sakit-sakit seperti itu? Supaya mendapatkan pengakuan bahwa dia tidak ketinggalan zaman. Itu kan menyedihkan. Ada pula yang mbak-mbak itu kalau duduk pas kuliah ya, selalu memegangi tangannya di belakang bajunya. Jadi apalagi kalau mau duduk itu di belakang, pegangi terus. Itu kan menyedihkan. Ngopo mbak tangan ini mburi barang orang pegel kan itu kan. Lah mbok ya pakai baju yang lebar, yang panjang. Kenapa baju adiknya SD dipakai? Itu tidak. Oh iya. Itu kan menyusahkan diri sendiri. Sampai saya pernah jalan ke satu kampus Islam di Solo ini. Saya di belakang dua anak muda naik motor. Ketika saya lewat itu saya perhatikan terus, saya memang sengaja di belakang. Dua laki-laki itu dia naik motor sampai di polisi tidur, bukan polisi bangun ya. Polisi tidur. Itu dia berhenti. Saya pun berhenti. Saya perhatikan dia dua orang itu turun dari motor. Itu diangkat motornya. Capek-capek berat dia taruh. Terus astagfirullahaladzim, saya urip ora rekoso to Mas, saya digawe penak gawe rekoso iki. Kan susah itu. Diceperkan sampai mau nyerempet aspal itu. Itu kan menyedihkan. Ya betul. Itulah manusia-manusia yang korban mode, korban viral. Itulah menyedihkan. Ada pertanyaan yang lain? Singkat boleh kan? Oh, singkat boleh. Yang berusaha hati tadi kan pandangan, lisan dan pendengaran. Iya. Untuk kalau zaman sekarang kan mungkin lebih banyak ke itu hal yang tertutup mungkin di rumah atau di apa kan sering tangan mungkin tambahnya itu kan sosmed itu kan sering banyak orang bikin story medsos apa itu dan itu untuk hal yang membedakan soal dakwah atau yang hal-hal yang agama yang itu tujuannya itu dakwah atau yang membedakan dakwah atau apa tadi dakwah atau ujub atau ria gitu apa Ya. Intinya yang boleh atau tidak gitu kan. Oh ya, bagaimana kalau kita menggunakan sosmed kita untuk berdakwah? Apakah itu sifatnya dakwah atau malah ujub misalnya? Ya. Maka tergantung niat kita. Ya. Kalau niat kita misalkan share hadis, share kajian, share apapun itu niatnya kita mengajak mereka betul-betul tulus mengharap keridhaan Allah, nggak ada masalah, itu pahala bagi kita. Tapi kalau kita itu kemudian men-sharekan itu karena ria, ujub, supaya kita dibilang orang soleh, supaya kita dipuji banyak orang, itu jadi masalah. Itu tergantung hati kita. Kalau kita nggak mampu mendapatkan pujian orang, maka lebih baik sembunyikan. Misalkan kita sholat tahajud. Kalau niat kita itu memang mengajak orang, nggak ada masalah. Mas, ayo tahajud pun jam loro misalkan ya. Daripada onlinean wis yo tahajud sih, diajak nggak masalah. Selama kita betul-betul niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau di situ kita kemudian mengajak, lalu orang lain jadi tahu bahwa kita sedang tahajud, lalu kita muncul ujub, maka lebih baik jangan men-share. Artinya ngajaknya di pagi hari, bukan di saat jam 1:30 malam atau jam 3:30 malam ya, di akhir malam. Nah, maka
tergantung niat kita. Karena kita yang paling tahu hati kita kan kita, ya atau tidak? Yang tahu hati kita itu kan kita dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita ukur diri kita. Kalau diri kita ini men-share hadis-hadis, video-video tentang nasihat, tapi malah membuat kita merasa bangga, maka ya kita lebih baik men-sharekannya tanpa nama. Bikin akun atau bikin apa yang tidak usah pakai nama kita. Kita sharekan kebaikan-kebaikan tanpa orang lain bahwa itu adalah kita, itu paling aman. Tapi kalau kita men-sharekan kebaikan-kebaikan itu, niat kita memang ikhlas karena Allah, orang lain tahu atau tidak tahu kita nggak peduli, itu nggak ada masalah. Maka tergantung dari kemampuan hati kita masing-masing. Wallahu ta'ala. Itulah kita yang kita bisa jadi menarik tadi. Iya. Sekarang kan banyak yang enggak lagu gitu, terlalu vulgar, maksudnya ke dukun minta sekali kan. Sekarang itu banyak yang lewat ala Islami itu, misalnya dikasih amalan apa sehingga nanti dikasih itu bisa, kalau dikerjakan bisa lancar gitu. Itu gimana kan menurut jenengan? Kalau bisa kita ke dukun lah minta laris nyong aku iki kan jelas itu sirik. Iya. Tapi kalau kita misalnya datang ke Pak Yai, Pak Ustadz menurut saya mungkin terus minta amalan biar itu gimana ya? Ya, selama amalannya itu satu dikerjakan betul-betul yang paling utama dalam mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, amalan itu tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, tidak dilencengkan niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada masalah. Contoh misalnya, bahasa itu pengen laris toko saya, usaha pengen laris, banyaklah beristighfar. Karena istighfar itu kata Allah, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan luaskan rezekimu dengan kau banyak istighfar. Lalu dia terus ketika berdagang dia istighfar terus. Tidak ada masalah amalan itu, ya tidak. Tapi kalau amalan itu nih, baca surat ini 250 kali dalam sehari semalam, ya, itu sudah melencengkan tujuan dari membaca Al-Quran. Kedua, amalan itu apakah kemudian ada perintah bahwa kalau dilakukan ini akan mendapatkan begini, itu harus menunjukkan dalil. Kalau tidak, berarti dia telah membuat perkara yang baru dalam agama. Begini, karena manusia kadang-kadang dilencengkan niat yang baik dari sebuah amalan yang baik. Kita silaturahim meminta kepada Allah agar diluaskan rezekinya boleh. Tapi yang paling utama adalah mengharap keridhaan Allah dan balasan di akhirat. Itu hanya pengikut tambahan dari diluaskannya rezeki. Tapi kalau orang sedekah misalkan, ente mau gaji berapa misalkan 30 juta Ustaz, antum harus sedekah hari ini 1 juta, nanti datang 30 juta. Betul Ustaz? Iya. Nggak percaya lu, kafir nanti kamu nggak percaya misalkan ya. Lalu kemudian kasih 1 juta rupiah. Lalu dia tunggu-tunggu. Ini amalan orang yang tidak paham. Kenapa? Dia melakukan amalan hanya sekedar minta imbalan dunia. Berarti amalan seperti pedagang. Ini nggak benar. Karena amalan itu harus ada 3 sifat. Satu, mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah, mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, roja, rasa takut akan murka Allah, rasa harap akan balasan dari Allah, terutama balasan di akhirat. Boleh minta balasan pula di dunia, yaitu dilipat gandakan 700 kali lipat. Yang ketiga, khauf, rasa takut kita kepada Allah. Kalau hanya menyandarkan pada satu sifat saja, itu roja, itu pun hanya dunia saja, itu masalah amalan dikerjakan. Nah, itu artinya tergantung amalan itu gimana amalannya. Kalau amalannya aneh-aneh misalkan, kamu baca ayat ini nanti jam 2 malam di pinggir sungai, ya. Kalau perlu yang ada buahnya sekalian. Ya, maka ya itu aneh-aneh. Khawatir nanti jatuhnya pada kemusyrikan. Kadang-kadang dilencengkan dengan bersandar pada perbuatan itu, ya, atau tulisan itu yang jadi masalah. Jadi, ayat kursi ditulis di satu tempat kecil, lalu taruh dompet, ditaruh di pantat, ya, itu sudah masalah. Itu sudah tidak benar. Dia sudah menyandarkan bukan kepada Allah, tapi pada tulisan itu. Ya, itu sudah tawakalnya hilang kepada Allah. Wallahu ta'ala. Ini dilema dan mungkin masih dilakukan di luar konteks arisan emas sama kulit.
Arisan emas. emas. Ya. Apakah boleh kita arisan emas? Pertama, arisan itu adalah akad utang piutang. Kita kumpulkan emas 1 gram, terkumpul 100 gram, dapatlah saya misalkan. Berarti posisi saya utang sama panjenengan semuanya 99 orang, setiap orang saya utang 1 gram. Itu kan utang. Selama nanti semuanya dapat 100 gram sama seperti saya, maka nggak ada masalah. Paham ya? Ya. Yang bermasalah itu membeli emas dengan cara kredit. Paham? Itu yang diharamkan oleh jumhur para ulama, kecuali di Indonesia ya. Kalau di Indonesia DSN memang membolehkan ya. Tapi jumhur ulama mengharapkan. Ini pendapat yang lebih rojih, lebih kuat. Jadi hukum arisan sendiri sebetulnya mubah asalkan memang ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan ya mubah, tapi tidak dianjurkan, nggak bagus ya. Tapi kalau arisannya itu mengandung unsur haram, arisan gugur, arisan sistem lelang, arisan di mana setiap orang dapatnya berbeda, yang satu motornya tromol, yang akhir motornya cakram 2 belakang, itu nggak benar, itu riba. Artinya tidak boleh ada perbedaan. Nah, arisan emas, kalau yang distorkan emas, kemudian terkumpul emas, kemudian diberikan kepada yang dapat, ya nggak ada masalah. Ya. Nominalnya harus sama ya. Oh iya, semua orang dapatnya harus sama. Kalau Kalau uang kan? Nah begini, arisan emas itu yang ideal ya memang stoknya emas. Ya. Mau harga naik berapapun, yang penting satu orang bawa emas 1 gram, kumpulkan, lalu itu yang paling aman dan paling bagus. Nah yang kedua arisannya uang. Yang penting orang bawa uang, mau nilainya turun atau naik itu resiko kita menggunakan sistem liberal, uang kertas itu. Ya. Pokoknya dapatnya uang, jumlahnya sama, yang distorkan juga sama, setiap orang sama. Kalau arisannya setornya uang, dapatnya emas, nah ini harus diperhatikan ya. Maka emasnya harus semua orang dapatnya sama. Kalau bulan keempat harga emas naik, yang tadinya setiap orang iuran 125.000 misalkan, atau iuran 1 juta, ternyata harga emas naik, satu orang harus iuran 1.020.000. Karena emas untuk dapat 100 gram, tiap orang harus setor 1.020.000. Nah, yang penting emas yang didapatkan sama semuanya. Naik turunnya itu yang ditanggung seluruh anggota. Paham ya? Ya. Ya. Kaitannya dengan arisan emas tadi. Iya. Semisal kita belinya di online. Iya. Kan berarti kita belinya nggak langsung ke pihak penjual, tetapi melalui pihak ketiga kan, karena Iya. melalui Shopee. Itu gimana? Ya pertama, dalam menukarkan barang ribawi dengan barang ribawi yang berbeda jenis atau sejenis dan masih dalam satu kelompok, yaitu mata uang atau alat tukar, misalkan emas itu mata uang atau alat tukar atau pengukur nilai, rupiah juga alat tukar dan pengukur nilai, maka syaratnya harus terpenuhi adalah harus tunai dengan tunai. Kalau uangnya ditransfer sekarang, emasnya baru dikirim 3 hari lagi, maka riba an-nasi'ah, tidak boleh. Itu harus tunai dengan tunai. Maka lebih baik tunjuk orang yang ada di Jakarta, misalkan Anda mau beli di Jakarta, kirim uang ke dia yang datang ke tokonya untuk membeli, kemudian dia paketkan ke kita, itu nggak ada masalah. Makanya ajak kerjasama para biro jasa pengiriman. Mas jenengan kan bironya misalkan JNT atau apalah ya, yang dia punya kantor di mana-mana. Kita pengen beli emas di Jakarta, kita milih dulu di online, lalu kita pilih mereknya, warnanya, bentuknya, lalu kemudian kita kirim uang ke agennya di Jakarta, lalu dia yang membelikan, lalu dia kirimkan, kita bayar biaya pengiriman, selesai, tidak ada masalah. Artinya kita mewakalahkan. Tapi kalau kita transfer, emasnya dikirim, maka nggak boleh. Ini ada hikmahnya sebetulnya, meskipun hikmahnya digali oleh para ulama tidak banyak, tetapi kata Ibnu Qayyim, pasti setiap aturan Allah banyak mengandung hikmah. Cuman akal kita saja yang punya keterbatasan. Contoh misalkan ya, kenapa kok jual beli barang yang belum diserah terimakan tidak boleh? Dulu mungkin para sahabat melihatnya, pokoknya aturan Allah selesai jalankan.
Tapi hikmahnya apa? Ternyata sekarang luar biasa sabda Rasulullah itu. Jangan tahu, salah satu penyebab inflasi tinggi dan juga salah satu penyebab masalah krisis itu karena jual beli barang yang belum diserah terimakan. Dalam dunia pasar modal atau saham atau pasar modal, itu kan satu barang atau satu underlying aset diperjualbelikan ke banyak orang. Dijual ini belum diserahkan, kejual ini lagi, naik lagi, dijual ini lagi, naik lagi, jual. Habis itu ditawarkan nggak laku-laku, turun kan begitu kan saham? Ya atau tidak? Ya itulah kayak harga minyak dunia naik. Itu belum tentu disebabkan karena pasokan minyak dibatasi atau permintaan tinggi, belum tentu. Permintaan tinggi itu bisa jadi karena permintaan di pasar modal yang semu, yang tidak sesungguhnya. Itulah tidak. Contoh ya, kalau saya keluarkan saham di pasar modal 2.000 per lembar saham dari sebuah perusahaan, lalu saya blow up dari 2.000 per lembar saham, itu total yang saya jual dari pabrik yang saya miliki itu 100 miliar. Saya keluarkan sekian lot, sekian juta lembar saham atau sekian lot, lalu saya keluarkan per lembar saham 2.000 rupiah. Ternyata saya blow up media massa, direkturnya saya datangkan dari Jerman, saya berikan orang testimoni macam-macam, saya tawarkan ini perusahaan Bonafit, ternyata banyak orang beli. Saya tawarkan 2.000 rupiah per lembar, ada yang beli. Yang beli ditawarkan lagi 2.200, ada yang beli lagi. Oleh pialangan ditawarkan terus. Yang 2.200 ditawarkan lagi, ada yang beli 2.300 sampai harganya 4.000 misalkan. Padahal 4.000 rupiah per lembar saham itu kalau dikalkulasikan yang mereka beli berarti mereka keluar 200 miliar, ya atau tidak? Padahal aset sesungguhnya kekayaan saya cuma 100 miliar. Itu 100 miliar milik siapa? Asetnya mana? Nggak ada. Ya atau tidak? Maka transaksi internasional di kita itu 90% adalah transaksi di sektor non-real, perjudian. Ya. Hapus, ya betul. Jadi perpindahan kekayaan dari satu orang ke orang yang lain. Makanya kenapa para ulama mengharamkan bermain saham dengan mencari dividen, dengan mencari capital gain, selisih harga saham itu nggak boleh dalam Islam. Yang boleh adalah saya membeli saham, habis itu saya mendapatkan dividen bagi hasil atas modal yang saya miliki, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau membeli saham baru 5 menit dijual lagi karena harga yang naik, beli saham yang lain 10 menit dijual lagi, terus seperti itu judi itu, ya tidak. Nggak beda dengan 303 ya. Konsorsium 303 yang setiap tahunnya, jangan tahu berapa. Konsorsium 303 itu katanya loh ya, di laporan di internet itu satu tahun itu perputarannya 100 triliun lebih ya. Dan itu yang bermain itu banyak yang 20.000, 10.000, 40.000 yang kadang-kadang main internet atau muncul ya kan, pilih nomor ini transfer sekian nanti dapatnya sekian. Itu yang bermain itu total perputaran uang satu tahun itu sekitar 100 triliun lebih ya. Maka di mental penduduk kita itu ternyata ya ora sidik sing judi ya sudah. Ada yang lain? Cukup ya, cukup. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.